dilakukan berhasil. 3 turtle menjadi milik dari GPX dan juga pertempuran seperti yang terjadi di bagian tengah dengan ada satu Guardian Bulldog masih bisa menahan beberapa damage yang dikeluarkan oleh GPX. Lagi dan lagi Nomium Blast-nya terlalu agresif tanpa adanya hasil. GPX mengetahui informasi tersebut dan tentunya ya tempo diturunin aja. Mereka benar-benar yang mengontrol pertandingan dan kalau dari itemnya DHS sudah mau jadi nih dari one-one. Tapi Cloud-nya lihat 2 item penting sudah jadi. Iya, dia punya steel leg plate juga jadi untuk armor fisikalnya lebih oke. Sementara kita lihat Wah, ini 1, 2, 3, 4, 5 di situ semua loh. Mendadak berkumpul memang rotasi dari Pakito tuh mau nggak mau ya teman-teman. Itulah pentingnya Pakito berhasil di pick ataupun Pakito ada di dalam tim kita. Rotasinya loh. Iya. Rotasi kenceng banget. Masalah dia clear wave minion itu 3 detik kan nyampe lah. 3 detikan lah. Habis itu dia bisa melakukan lagi rotasi dia ataupun dia mau ke cutting lagi ke arah mana lalu bergabung bersama rekan-rekannya dan bisa melakukan sebuah invasi. Benar-benar dipergunakan lah ya kasarnya. Clear cepatnya dan terlihat jelas di mana dari segi rotasi Dewa agak sedikit tertinggal di bagian side. Wah, mundur lagi, santai lagi tapi Greco tertangkap basah. Greco langsung aja terangkat. Namun sesaat lagi damage-nya akan langsung masuk ke tubuhnya dan Lanaya belum bisa membalaskan satu pun untuk bisa dia makan. Tidak bisa ditahan lagi damage Greco harus tumbangkan 2 kali dan lihat pelan-pelan tapi pasti minions kiri dan kanan mendorong space dari Dewa dan untuk saat ini memang 5.000 bahkan 6.000 perbedaan goldnya dan ini udah mulai berasa loh dari segi damage output, dari segi defense-nya juga udah mulai nggak ketahan dari teman-teman Dewa United. dan sebenarnya permainan agresif dari Dewa United yang dengan gift-nya yang kita tahu dia bisa ngezoning di awal ternyata gak efektif di game kali ini dan pertanyaannya adalah gift dengan Enchanted Talisman menjadi item pertamanya tidak ada efek slow dari Ice One yang memang dibutuhkan banget. Dan ya, dengan cooldown seperti itu, apa yang diinginkan oleh Dewa? Karena objektif sama sekali nggak bisa didapetin. Ini dengan tertinggal dari 3 turtle, tadi ada 3 poin kill pula, 2 objektif turret. Ini jarak networknya sudah terlihat pula di angka sekitar 5 sampai dengan 6 ribuan. Ada beberapa item, ada beberapa level juga yang terlihat. Oke. Cuman dari Dewa masih cukup berani loh. Mereka nahan di area lore. Mereka nahan di sini. Mereka mencoba ngebait. Mereka memancing agar adanya peperangan. Tapi Lanaya harus mundur sedikit terlebih dahulu. Ya ini harus benar-benar eksekusinya pelan-pelan tapi pasti. Mungkin Greco juga dari segi posisinya, dari segi momentum. Oh, Fansohi di sini menerima banyak damage. Benedettanya mampukah dia kabur? Ray bergerak sangat agresif dengan Electro Final Blow-nya. Masih bisa kabur. Seorang Fansohi. Oke. 1, 2, 3 hero berkumpul, Lordnya ke reset kembali, Greco jalan ke bagian bawah, tapi one akankah datang untuk memberikan bantuan di level 10 ini harusnya. Udah ada beberapa item yang dimiliki pula oleh Altamis, tidaknya mendongkrak untuk bisa menghantarkan damage-nya ke arah pemain dari GPX. Wih, di tengah loh, ini Karina, hampir aja Karina kena. Hampir ya tadi ya di beberapa skill damage diterima dan bahkan ini udah berarti ruang geraknya udah space yang dibutuhkan oleh GPS. Yep. Pemain dari Dewa cukup bonyok, Supreme Eagle connect. Oke, mereka sudah mendapatkan space yang mereka butuhkan. Namun 16 dan juga reward manipulation semuanya digabungkan. Sementara itu untuk Wawan akankah kali ini crossbow tank yang mulai pecah. Dan Julia berhasil didapatkan. Ini dia sebuah serangan balas dan langsung dihasilkan. Dan 4 player mendadak langsung menghilang. Tapi Ando akankah bisa selamat. Di mana satu hit terakhirnya di belakang kita teriakannya. Begitu menggelegar. Nah itu yang kita harapkan dari seorang Lolita. Counter setup. Ya. Lihat 16-nya bukan untuk agresif tapi hanya untuk defense. Dan lihat langsung tersapu bersih 4 member. Dan meskipun ada Lord di bagian atas, gak masalah. Iya, dia dapetin outer turret di mid lane, ya dia mencoba dapetin inner, tapi nggak dapet. Menurut aku ini tetap oke untuk Dewa. Kenapa? Karena momentum sebelumnya di GPX tidak pernah berbalik. Kali ini dengan adanya momentum untuk Dewa, goldnya langsung terkejar. Hanya berbeda sekitar 1000 gold lah ya. Yep. Oke. Benar. Nih, Altamis juga tadi sangat baik semua stand up-nya mereka lakukan. Ada weakness point pecah, crossbow of tank juga berhasil. Di atas hancur, menyusul mungkin yang di bawah. Tapi wave minionnya belum terlalu dihantarkan. Di tengah Greco-nya langsung tertangkap basah kah? Tapi Ando tetap ingin maju dengan Angry Gloom yang dia punya. Altamis terlihat
movement speednya sudah cukup tinggi. Satu momentum langsung berubah. Ingat tadi satu titik beberapa kali tadi 6.000 loh perbedaan goldnya. Iya. Dan sekarang bahkan Dewa sudah menyamakan itemnya. Signifikannya di mana kan? Oke, Demon Hunter Sword, Wind of Nature, dan Corrosion Sight. Respect juga sih ada WON-nya untuk Altamis. Sementara kalau kita dari Watt sebenarnya juga ada WON nih dari Watt-nya. Jadi kalau misalkan memang diadu, sebenarnya Watt sama-sama unggul nih karena sama-sama punya WON. Tapi berbeda dengan kedua XP lane-nya. Dimana kalau kita lihat dari Fan Sohee ternyata dia build ke arah Bloodlust dan Malefic Roar. Damage-nya ini harus diperhitungkan. Sama halnya dengan Rinasmi. Dia ada satu defense dari Oracle, dari Magical Defense. Tapi untuk physical belum, karena dia baru jadi Dreadnought. Sementara kalau untuk offense-nya ada Bloodlust dan juga Hunter Strike untuk Rinasmi. Yap, itu langsung ya. Kayaknya gua dan Elvan mau dibangun ya sama si Bennett-nya ya. Ya, cukup di-sustain dia. Karena dia kena pok, Pak. Kena Udah, pok udah ketika ada dia udah ada motong. 2 rest bell lagi loh. Kenceng juga ini ya untuk XP laner mencari jajan. Sementara itu dari Pakito itu sendiri dengan itemnya oke, stack merahnya di tangannya harus langsung diperhatikan. Namun satu weakness point di bagian belakang masih belum bisa terlepas. Dan sekarang counter setup again and again dan terlepas sudah. Satu weakness point yang berhasil didapatkan. Ada 2 orang yang langsung tumbang begitu saja. Untungnya masih punya sedikit demon lewat satu chance sword yang dimiliki oleh Julian. Wow, lagi dan lagi Dewa dengan counter setupnya yang sesuai dengan komposisinya berjalan sangat baik. GPX terlalu greedy, terlalu overcommit dan dimanfaatkan dengan baik oleh Dewa. Dan ruang geraknya lihat, inner turretnya semua hancur. Aku lihatnya miskom gak sih? Kayak dimana Rinasminya udah poking mundur, tiba-tiba Fredonya maju, nggak ada yang nge-follow dan ya. Dan dari belakang mulai. Iya, apalagi kita tahu one-one kan, ada satu out position, bukan dianya mah nggak kenapa-napa, Iya, teman-temannya. teman-temannya gitu loh. One-one kayak misbar, Pak. Iya. Grimis Grimis bubar. babar. Iya, bubar udah. Nah, ini benar-benar lihat pemberbuan momentumnya sudah transform ke arah Dewa. Meskipun Lord pertama jatuh ke tangan GPX, nggak masalah. Enhanced Lord kali ini Dewa miliki dan GPX full defense. Waduh, itu udah langsung ya, langsung aja dengan antivirus. Langsung butuh banget emang, Butuh, Pak. Pak. Tapi kalau kita hitung nih sebenarnya untuk high ground-nya dia punya Lilia dari GPX ya. Dia punya Ando dengan Lilianya yang harusnya sebenarnya untuk clear wave nggak ada masalah. Tapi landing jauhnya ini harus diisi sama Rinasmi mau tidak mau. Karena Ray ini bukan tipe yang bisa clear cepat. Dan kita akan lihat defense seperti apa dari GPX. Yap, selagi case-nya tidak tersentuh ini pastinya ada satu Black Sword yang dikeluarkan. Namun itu terdapat di sebelah dari Benedetta dan juga Lana yang digunakan oleh Lana ya lagi di Karina yang digunakan oleh Lana ya kan mulai lagi sepertinya ada ping ataupun MS yang naik di antara para caster ini sepertinya ya. Naik sedikit. Naik sedikit ini. Nggak pingnya. masalah Pak Pulung. Base bagian tengah sudah hancur kali ini GPX. Harus bisa dengan 4 orang dan tampaknya Dewa ingin base turret yang kedua saja. Oke, buset dah Electrovine Blow dibentangkan di situ biar tidak ada yang bisa maju ke bagian depan. Dan sekarang Dewa mereka bersiap untuk bisa membabat habis lagi satu base turret yang ada di area top lane. Oke, untuk saat ini GPX harus puas dengan 2 base turret kehilangan, tetapi tampaknya di bagian atas dia tidak mau kehilangan Watt. Flanking dengan Blazing Duat tetapi tidak bisa masuk dengan maksimal karena Fan Sohee masih punya Immortal. Oke, Fan Sohee makan Immortalnya tidak terpecahkan. Tapi Ray mencoba untuk sendirian maju ke bagian depan. Ada Electrovine Blow langsung dikeluarkan begitu saja. Sementara untuk Altamis kali ini belum memiliki satu lagi ultimate yang dia punya. Mulai ada serangan dilakukan. Ada 19 terkena langsung namun mereka nggak memiliki banyak darah lagi. Sementara Lolitanya langsung berhasil diamankan pula. Benedetta kabarnya tersebut begitu juga dengan Altamis. Altamis dikejar habis-habisan belum ada crossbow of tank. Sementara di area yang berbeda Fredo Kitty akankah terus-terusan mengejar karena Fan Sohee tapi tidak sempat lagi, tidak terkejar. GPX tidak menyerah meskipun 2 base turret sudah dihilangkan. Dan bahkan mereka mau gas ke arah mid. Altamis seorang sendiri tidak bisa menahannya. Sedikit out of position dan mid turret sudah jatuh. GPX is back in the game. Oke, mulai lagi nih Pak. Semakin besar suara di belakang kita. Ya, flanking dari Watt bagus banget sih tadi. Walaupun memang sempat ke distract sama Fan Sohee, tapi menurut aku masih fine-fine aja. Karena kalau kita lihat dia masuk tanpa Wind of Nature. Ketika dia tabrak Wind of Nature-nya masih ready dan tadi dia menjadi damage dealer utama untuk teman-teman dari GPX sendiri. Tapi masuknya pinter banget loh, dia masuk bukan ke tengah loh, ke pinggir kan tadi. Ya karena ke tengah pasti langsung kena shutdown, Pak. Tapi kalau kita lihat dari itemnya ternyata ada Winter Truncheon untuk Rinasmi. Baik untuk crossbow of tank siap dilakukan oleh Rinasmi sendiri. Namun kalau kita lihat dari Benedetta Fan Sohee ternyata tidak ke arah Sky Guardian. Dia ke arah Radiant Armor dan juga Brute Force.
Oh nggak jadi ya. Cuman dari kedua mid lanernya yang cukup menarik. Dua-duanya pakai Ice Queen One dan juga Glowing One. Berarti dua-duanya kasih slow effect dan juga burn effect. Ini benar-benar utility damage juga ada hybrid. Oke, reset lagi. Ekonomi bisa dibilang sama dan menit 17. Bentar lagi Lord udah evolve. Ini benar-benar Lord yang sangat-sangat kritikal. Yap. Man, Greco punya flicker loh. Ini harus langsung diperhatikan juga oleh pemain dari GPX. Pastinya mereka juga udah menghitung kalkulasinya. Sementara Lanaya sendirian, yang lain bersembunyi. Ando sudah terlihat di manakah Yif-Yifnya mulai mencari posisi. One Greco dan juga Lanaya udah ada di area dari luar tersebut. Sementara dari masing-masing XP lanernya masih aja tetap berada di landingnya. Cutting minion, namun terlalu maju, ada charge yang udah dikeluarkan. Numen Blast pula. Ini sebuah tindakan perlindungan guna untuk mengusir pemain-pemain dari GPX. Namun sejauh ini belum ada yang berhasil didapatkan. 2 weakness point lagi, 1 lagi dan siap untuk terbang. Dan pada raja ini dia, di saat One ku terbang kawan, disitulah puncak keimunan. Ada lagi 1 WWN berhasil langsung diamankan juga oleh Watt yang pergi ke arah mana. Ada charge yang langsung dilakukan pula dan Wattnya masih berhasil kabur dengan satu battle mirror image. Tapi Altamis dengan kekuatan yang dia miliki dengan attack speed dan juga movement speed, 1 hit terakhir Wattnya down. Sementara di area berbeda ada 2 orang yang menghancurkan pula ke arah Rinasmi di area tengah. Lord bersama dengan 1 wave minion Dewa menguasai pertandingan di game yang pertama. GPX harus tersungkur di tangan Dewa di game yang pertama. Benar-benar menghibur gamenya kedua tim all out. Tetapi satu tim yang memenangkan yaitu Dewa United. Yang aku gak expect adalah One yang zoning, Pak. Itu aku di luar ekspektasi karena aku pikir kalau untuk zoning mungkin ke arah case ngezoning tadi di Lord terakhir ya. Jadi mungkin dia nge-spam skillnya ke bagian-bagian GPX. Tapi ternyata Altamis yang nge-zoning ke bagian belakang. Dan damage-nya sih udah sakit banget tadi. Bener-bener udah gak ketahan. Jadinya free banget. Ray-nya terpaksa nabrak untuk dapetin retry barusan. Dan gak dapet. Abis itu langsung ya udah dibalas semua sama Dewa United. Dan itu bagus banget sih agendanya dia baiting juga ada jelas. Karena apa? Untuk keluarin Black Shoes-nya. Dan benar keluar. Black Shoes-nya keluar abis itu dilepas. Dan Lord-nya udah tercucur habis gitu. Dan terlalu maksa tadi, terlalu bagus zoning yang dilakukan Dewa United. Satu momen tadi ya. Satu momen yang di sebelum turtle tadi. Udah